Aulia terbangun di tengah malam, jantungnya berdegup kencang saat mendengar suara pintu depan dibanting keras. Ibu mertuanya, Bu Ratna, berdiri di ambang pintu kamar, memegang ponsel Sari dengan wajah pucat pasi, mata melotot penuh amarah. Kamu dan perempuan itu. Bagaimana bisa kamu khianati anakku seperti ini, jeritnya, suara pecah yang membuat Aulia terduduk lemas di tempat tidur. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis, tapi bagi Aulia, dunia sudah runtuh. Dia bergegas ke kantor, tapi pikirannya tak bisa fokus. Sebagai seorang akuntan di perusahaan multinasional, Aulia biasa menghadapi tekanan kerja, tapi ini berbeda. Sari, rekan kerjanya yang sudah menjadi sahabat selama 2 tahun, kini menjadi pusat badai emosionalnya. Mereka bertemu pertama kali di ruang rapat saat Sari mempresentasikan proyek baru dengan percaya diri yang memukau. Aulia, yang selalu pendiam dan patuh pada norma keluarga konservatinya, merasa tertarik pada energi Sari yang bebas. Perlahan, pertemuan kopi setelah jam kerja berubah menjadi obrolan mendalam tentang mimpi dan ketakutan. Tapi malam itu semuanya terbongkar. Bu Ratna, yang datang tak diundang untuk menginap, menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Sari yang tertinggal di meja makan. Aulia ingat betul bagaimana Sari lupa mengunci ponselnya setelah mereka berciuman diam-diam di dapur. Ini bukan apa-apa, Bu, kata Aulia sambil gemetar, tapi Bu Ratna sudah menelepon suaminya, Mas Budi, suami Aulia. Kini, Mas Budi dalam perjalanan pulang dari luar kota, dan Aulia tahu perceraian mungkin tak terhindarkan. Aulia duduk di meja kerjanya, memandang layar komputer tanpa benar-benar melihat. Sari menelepon berkali-kali, tapi Aulia tak berani angkat. Apa yang harus aku lakukan, gumamnya dalam hati. Keluarganya di desa Jawa Tengah adalah keluarga tradisional, di mana pernikahan adalah ikatan suci, dan orientasi seksual yang berbeda dianggap dosa besar. Ayahnya, seorang guru agama, pasti akan mengusirnya jika tahu. Sementara Sari, berasal dari keluarga modern di Bandung, sudah terbuka tentang dirinya sebagai lesbian, meski masih menyembunyikannya di tempat kerja. Pertemuan mereka berawal dari proyek bersama. Aulia ditugaskan membantu Sari menyusun laporan keuangan untuk klien besar. Di tengah malam-malam lembur, Sari berbagi cerita tentang mantan pacarnya, seorang wanita yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Aulia mendengarkan dengan hati bergetar, merasa ada sesuatu yang selama ini dia tekan dalam dirinya. Suatu malam, di kai dekat kantor, Sari menyentuh tangan Aulia, dan saat itulah semuanya berubah. Ciuman pertama mereka di mobil Sari membuat Aulia merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi juga ketakutan. Kini, dengan skandal ini, Aulia harus memilih. Apakah dia akan menyangkal semuanya demi menyelamatkan pernikahannya yang sudah berjalan 5 tahun? Mas Budi adalah pria baik, tapi pernikahan mereka lebih seperti kewajiban daripada cinta. Mereka menikah karena dijodohkan keluarga, dan Aulia selalu merasa ada yang kurang. Sari memberinya kebahagiaan yang tak tergantikan, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta, Aulia memutuskan untuk bertemu Sari di taman kota setelah jam kerja. Kita harus bicara, pesannya singkat. Saat matahari terbenam, mereka duduk di bangku taman. Sari memeluk Aulia, tapi Aulia menarik diri. Bu Ratna tahu segalanya. Mas Budi sedang pulang. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Aulia dengan suara bergetar. Sari memandangnya dengan mata penuh kasih. Kita bisa lari bersama, Aulia. Tinggalkan semuanya. Tapi Aulia tahu itu bukan solusi. Keluarganya akan menderita malu, dan dia tak ingin menjadi penyebabnya. Malam itu, Aulia pulang ke rumah dengan hati hancur, menunggu konfrontasi yang tak terelakkan. Bu Ratna sudah menyiapkan makanan malam,
tapi suasana tegang seperti sebelum badai. Saat Mas Budi tiba, dia langsung memeluk Aulia, tapi matanya penuh pertanyaan. "Ceritakan semuanya," katanya pelan. Aulia menangis, menceritakan bagaimana perasaannya terhadap Sari, bagaimana pernikahan mereka tak pernah benar-benar bahagia. Mas Budi mendengarkan tanpa marah, tapi wajahnya menunjukkan kekecewaan mendalam. "Aku mencintaimu, Aulia, tapi jika ini yang kau rasakan, mungkin kita harus berpisah." Kata-kata itu seperti pisau, tapi juga pembebasan. Namun, Bu Ratna tak setuju. "Kalian harus pergi ke Ustadz, ini pasti pengaruh setan," serunya. Aulia merasa terpojok antara cinta sejati dan kewajiban keluarga. Pagi berikutnya, Aulia menghindari Sari di kantor. Tapi Sari mengejarnya ke ruang pantry. "Jangan abaikan aku, Aulia. Kita bisa melewati ini bersama." Aulia menggeleng, "Tidak, Sari. Ini terlalu berisiko. Keluargaku akan hancur." Sari marah, "Jadi kau pilih mereka daripada kita? Kau takut apa? Masyarakat yang masih kolot." Pertengkaran itu membuat Aulia semakin bingung. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi masih kuat, hubungan seperti mereka dianggap tabu. Berita tentang pasangan yang diusir dari kampung atau bahkan dipukuli sering terdengar. Aulia tak ingin menjadi korban itu. Tapi hati kecilnya berbisik, apa ini benar-benar hidup yang kau inginkan? Hari itu berlalu dengan lambat. Aulia menerima telepon dari ayahnya, yang sudah mendengar kabar dari Bu Ratna. "Pulanglah, Nak. Kita bicara baik-baik." Suara ayahnya penuh kekhawatiran, membuat Aulia semakin tertekan. Di perjalanan pulang kereta, dia memikirkan masa kecilnya di desa, di mana gadis-gadis diajarkan untuk menikah dan punya anak. Tak ada ruang untuk perasaan seperti ini. Saat tiba di rumah, keluarga besar sudah berkumpul. Mereka mengadakan pertemuan darurat, di mana Aulia dipaksa mengakui kesalahannya. "Ini hanya godaan sementara," kata ayahnya. Tapi Aulia tahu, ini lebih dari itu. Malam itu, dia tidur dengan air mata, memimpikan Sari. Esok harinya, Sari mengirim pesan, "Aku tak bisa begini terus. Jika kau tak memilihku, aku akan pergi." Aulia panik. Dia tahu kehilangan Sari berarti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tapi memilih Sari berarti menghadapi penolakan sosial yang brutal. Di tengah dilema itu, Aulia memutuskan untuk bertemu Sari lagi, kali ini di Kai Aurit mereka. Saat duduk berhadapan, Sari memegang tangannya. "Aku cinta padamu, Aulia. Tapi aku tak mau jadi rahasia selamanya." Aulia mengangguk, "Aku juga. Tapi bagaimana dengan keluargaku?" Percakapan itu berakhir dengan pelukan, tapi Aulia tahu badai baru saja dimulai. Pekan berikutnya, tekanan semakin memburuk. Mas Budi mengajukan cerai secara diam-diam, tapi Bu Ratna tak henti-hentinya menekan Aulia untuk kembali ke jalan benar. "Kau harus ikut pengajian khusus, Aulia. Ini bukan dirimu yang sebenarnya," katanya setiap hari. Aulia merasa seperti burung dalam sangkar, tak bisa bernapas. Di kantor, Sari menghindarinya, fokus pada pekerjaan. Tapi mata mereka sering bertemu, penuh kerinduan yang tak terucap. Suatu hari, bos mereka, Pak Andi, memanggil mereka berdua ke ruangannya. "Proyek ini harus selesai minggu depan. Kalian berdua tim terbaikku, jangan biarkan masalah pribadi mengganggu." Aulia tersentak, ternyata rumor sudah menyebar di kantor. Malam itu, Aulia pergi ke rumah Sari di pinggiran Jakarta. Apartemen kecil Sari penuh buku dan lukisan, mencerminkan jiwa bebasnya. "Aku tak tahan lagi," kata Aulia sambil menangis. Sari memeluknya, "Kita bisa pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana lebih terbuka." Tapi Aulia ragu.
Bali memang lebih liberal, tapi keluarganya di Jawa tak akan pernah memakan. Mereka bercinta dengan kata-kata, berbagi mimpi tentang masa depan bersama. Tapi pagi harinya, realitas menampar. Ayah Aulia datang ke Jakarta, memaksa Aulia pulang ke desa. Kau harus istirahat, nak. Jauhi lingkungan kota yang rusak. Di kereta menuju Jawa Tengah, Aulia merasa hampa. Desa asalnya, dengan sawah hijau dan masjid yang megah, seharusnya memberi kedamaian, tapi kini terasa seperti penjara. Ayahnya menyambut dengan pelukan hangat, tapi mata ibunya penuh kecurigaan. Kami sudah bicara dengan Ustadz. Kau akan ikut program rohani. Aulia mengangguk patuh, tapi hatinya memberontak. Di malam pertama, dia menelepon Sari secara diam-diam. Aku rindu kamu, bisiknya. Sari menjawab, aku juga. Tapi jika kau tak berjuang, ini akan berakhir. Program rohani itu seperti penyiksaan. Ustadz menceramahi tentang dosa besar homoseksualitas, mengutip ayat-ayat suci yang membuat Aulia merasa bersalah. Teman-teman desa mulai bergosip, Aulia kenapa ya? Kok tiba-tiba pulang? Aulia merasa terisolasi, tapi itu justru membuatnya semakin yakin pada perasaannya. Suatu malam, dia kabur ke kota terdekat, menelepon Sari. Aku mau kembali. Aku pilih kamu. Sari gembira, aku tunggu di stasiun. Tapi saat Aulia tiba, ayahnya sudah menunggu. Ternyata ibunya memeriksa ponselnya. Kau tak bisa begini, nak. Ini untuk kebaikanmu. Kembali ke desa, Aulia dikurung di rumah. Dia merenung tentang pilihan-pilihannya. Apakah dia harus berpura-pura selamanya? Atau melawan, meski itu berarti kehilangan keluarga? Sari mengirim pesan rahasia melalui teman, aku akan datang ambil kamu. Tapi Aulia takut. Di Indonesia, di mana undang-undang pornografi sering disalahgunakan untuk menarget risiko hukum nyata. Aulia ingat berita tentang pasangan lesbian yang ditangkap karena perilaku tak senonoh. Akhirnya, Sari datang ke desa. Dia menyewa mobil dan parkir di luar rumah Aulia. Malam itu, saat semua tidur, Aulia menyelinap keluar. Ayo pergi, bisik Sari. Mereka berpelukan di mobil, tapi tiba-tiba lampu rumah menyala. Ayah Aulia keluar, memegang tongkat. Berhenti. Kau tak bisa ambil anakku, jeritnya. Sari memacu mobil, tapi ayah Aulia mengejar dengan sepeda motor. Di jalan gelap, kecelakaan hampir terjadi. Aulia menangis, hentikan, Sari. Ini terlalu berbahaya. Mereka berhenti, dan ayah Aulia mendekat. Kembalilah, nak. Sari, pergilah. Jangan rusak hidupnya. Sari marah, bapak tak mengerti. Kami saling mencinta. Ayah Aulia terdiam, tapi tak bergeming. Aulia harus memilih saat itu juga. Dengan air mata, dia turun dari mobil. Ma, Sari. Aku tak bisa. Sari pergi dengan hati hancur, meninggalkan Aulia di tengah malam yang dingin. Keesokan harinya, Aulia merasa kosong. Keluarganya merayakan kemenangan, tapi Aulia tahu, ini kekalahan. Dia mulai merencanakan pelarian diam-diam, mencari pekerjaan baru di kota lain. Tapi Sari tak lagi menjawab pesannya. Rumor di kantor menyebut Sari mengajukan resign. Aulia panik, menelepon teman Sari. Dia pergi ke Bandung ke keluarganya. Aulia memutuskan untuk menyusul. Di bus menuju Bandung, dia memikirkan konsekuensi. Keluarganya akan marah, tapi dia tak peduli lagi. Saat tiba di rumah Sari, pintu dibuka oleh Ibu Sari yang ramah. Sari ada di kamarnya. Aulia masuk, melihat Sari packing koper. Aku mau pindah ke luar negeri, kata Sari dingin. Aulia memeluknya, jangan pergi. Aku pilih kamu sekarang.
Sari menangis, terlambat, Aulia. Kau sudah menyakitiku. Mereka berdebat panjang, tapi akhirnya Sari melunak. Baiklah, kita coba lagi. Tapi kali ini, tak ada rahasia. Aulia setuju, meski tahu tantangan baru menanti. Kembali ke Jakarta, Aulia dan Sari mulai hidup bersama di apartemen kecil. Mereka menyembunyikan hubungan dari tetangga, tapi di kantor, rumor semakin kencang. Pak Andi memanggil Aulia, ini mempengaruhi kinerja tim. Pikirkan baik-baik. Aulia merasa terancam kehilangan pekerjaan. Sementara itu, keluarga Aulia memutus hubungan. Ayahnya menelepon sekali, kau bukan anakku lagi. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Sari menjadi penopangnya. Mereka bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, di mana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, Bu Ratna datang ke apartemen, membawa polisi. Ini penculikan. Sari memengaruhi Aulia, tuduhnya. Polisi memeriksa, tapi tak menemukan bukti. Namun, insiden itu membuat Sari trauma. Kita harus lebih hati-hati, katanya. Aulia setuju, tapi inner conflict-nya semakin dalam. Apakah ini layak? Di malam-malam insomnia, Aulia memikirkan anak-anak yang tak akan pernah dia miliki, sesuai harapan keluarga. Sari ingin adopsi, tapi di Indonesia, itu hampir mustahil untuk pasangan sejenis. Konflik memuncak saat Sari diundang ke pesta keluarga di Bandung. Ibu Sari tahu tentang mereka dan mendukung, tapi ayah Sari, seorang pensiunan militer, konservatif. Saat makan malam, ayah Sari bertanya, kapan Sari menikah dengan pria baik? Sari marah, aku sudah punya pasangan, ayah. Aulia. Ayahnya bangkit, ini tak bisa diterima. Keluar dari rumahku. Mereka pulang dengan hati hancur. Sari menangis sepanjang jalan, mengapa dunia begini kejam? Aulia menghibur, tapi dia sendiri ragu. Beberapa minggu kemudian, Aulia mendapat tawaran promosi, tapi dengan syarat pindah ke Surabaya. Ini kesempatan bagus, kata Sari. Tapi Aulia takut jarak akan memisahkan mereka. Akhirnya, Sari memutuskan ikut, resign dari pekerjaannya. Di Surabaya, mereka mulai baru, tapi masyarakat lebih tradisional. Tetangga mulai curiga melihat dua wanita tinggal bersama. Suatu malam, sekelompok pemuda mabuk melempar batu ke jendela mereka, berteriak lesbi keluar. Aulia ketakutan, memanggil polisi, tapi polisi malah menyalahkan mereka. Jangan provokasi masyarakat. Trauma itu membuat Sari depresi. Dia mulai minum, jarang bicara. Aulia mencoba membantu, tapi Sari menarik diri. Mungkin kita salah, kata Sari suatu malam. Aulia marah, jangan katakan itu. Kita sudah berkorban banyak. Pertengkaran semakin sering. Sari bertemu teman lama, seorang wanita strike yang menawarkan kenyamanan. Aulia curiga, memeriksa ponsel Sari, dan menemukan pesan ambigu. Siapa ini, tanyanya. Sari Densi, hanya teman. Kau tak percaya aku. Kepercayaan retak. Puncaknya saat Aulia melihat Sari berpelukan dengan teman itu di kai. Ini apa, jerit Aulia. Sari menjelaskan, hanya pelukan sahabat. Kau paranoid. Tapi Aulia tak percaya, pulang sendirian. Malam itu, Sari tak pulang. Aulia menangis, memikirkan pengkhianatan. Pagi harinya, Sari kembali, minta maaf. Aku stres, Aulia. Tapi aku tak selingkuh. Mereka berdamai, tapi luka tetap ada. Aulia mulai hubungi keluarganya lagi, mencari dukungan. Ibu mertuanya, Bu Ratna, surprisingly merespons. Aku rindu kamu, Aulia. Mungkin kita bisa bicara. Aulia ragu, tapi setuju bertemu.
Di Jakarta, Bu Ratna menceritakan bagaimana Mas Budi sudah menikah lagi, bahagia. Aku salah menekanmu. Tapi masyarakat kita belum siap. Aulia menangis, aku juga menderita, Bu. Pertemuan itu memberi harapan rekonsiliasi. Tapi saat kembali ke Surabaya, Sari marah. Kau hubungi mereka. Mereka yang menyakitimu. Aulia membela, mereka keluargaku. Konflik baru muncul, antara cinta dan keluarga. Sari merasa dikhianati, mulai mencari pekerjaan di luar kota. Mungkin kita butuh jeda, katanya. Aulia panik, jangan tinggalkan aku. Tapi Sari pergi ke Bali untuk wawancara kerja. Sendirian, Aulia merenung tentang pilihan-pilihannya. Apakah dia harus kembali ke keluarga, atau bertahan dengan Sari meski penuh luka? Di Bali, Sari mendapat pekerjaan sebagai desainer di hotel mewah. Dia menelepon Aulia, ini kesempatan bagus. Ikut aku ke sini. Aulia setuju, pindah lagi. Bali lebih ramah terhadap dengan komunitas ekspatriat yang terbuka. Mereka tinggal di ila kecil dekat pantai, merasa bebas untuk pertama kalinya. Tapi masa lalu menghantui. Aulia mendapat kabar ayahnya sakit. Pulanglah, nak, kata ibunya. Aulia pergi sendirian, meninggalkan Sari. Di desa, ayahnya lemah di ranjang rumah sakit. Makan aku, nak. Aku tak mengerti dulu. Aulia menangis, aku juga ya. Rekonsiliasi itu manis, tapi pahit karena Sari tak ada di sana. Kembali ke Bali, Sari curiga. Kau semakin dekat dengan keluarga. Apa kau mau kembali ke hidup lama? Aulia menyangkal, tapi benih keraguan tumbuh. Sari mulai bergaul dengan teman-teman baru, termasuk seorang wanita ekspatriat bernama Lisa, yang terbuka lesbian. Aulia cemburu melihat mereka sering keluar. Suatu malam, Sari pulang larut, bau alkohol. Di mana kau? Tanya Aulia. Sari marah, aku butuh ruang. Kau terlalu posesi. Pertengkaran itu berujung Sari tidur di soa. Esok harinya, Aulia menemukan tiket pesawat ke Australia di meja Sari. Apa ini? Tanyanya. Sari mengaku, Lisa tawarkan pekerjaan di sana. Aku mau pergi. Aulia hancur, tanpa aku. Sari mengangguk, kau masih terikat keluarga. Aku tak bisa menunggu selamanya. Aulia memohon, jangan. Kita bisa atasi ini. Tapi Sari tegas, ini keputusan terbaik. Malam itu mereka berpisah dengan air mata. Sari pergi ke bandara, meninggalkan Aulia sendirian di ila. Aulia kembali ke Jakarta, mencari pekerjaan baru. Dia tinggal di kosan sederhana, merasa kesepian. Keluarganya menyambut kembali, tapi dengan syarat, jangan ulangi kesalahan. Aulia berpura-pura setuju, tapi hatinya hancur. Dia mulai terapi rahasia dengan psikolog yang memahami isu. Anda harus jujur pada diri sendiri, kata psikolog. Aulia merenung, memikirkan Sari. Dia mencoba hubungi Sari, tapi nomornya tak aktif. Melalui teman, dia tahu Sari bahagia di Australia dengan Lisa. Pengkhianatan itu menyakitkan, membuat Aulia mempertanyakan segalanya. Suatu hari, Aulia bertemu teman lama di KAI. Kau terlihat berbeda, katanya. Aulia menceritakan singkat, tanpa detail. Teman itu menyarankan bergabung dengan Moyang mendukung Hakut. Aulia ragu, tapi akhirnya ikut. Di sana, dia bertemu banyak cerita inspiratif tentang perjuangan melawan diskriminasi. Itu membangunkan semangatnya. Aulia mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, berharap membantu orang lain. Tapi keluarganya menemukan blog itu. Ayahnya marah lagi, hentikan ini. Aulia melawan untuk pertama kalinya, ini hidupku, ya. Aku tak bisa bohong lagi.
Konfrontasi itu membuat ayahnya terdiam, tapi juga membuka dialog. Lambat laun, ayah Aulia mulai membaca tentang isu. Mungkin aku salah, katanya suatu hari. Aulia terharu. Tapi luka dari Sari tetap ada. Aulia memutuskan pergi ke Australia mencari penutupan. Di Sydney, dia menemukan Sari di Kai. Aulia. Apa kau di sini? Tanya Sari terkejut. Mereka bicara panjang, Sari mengaku Lisa hanya teman. Aku pergi karena takut. Ma. Aulia memakan, tapi tak kembali. Kita sudah berubah. Mereka berpisah sebagai teman. Kembali ke Indonesia, Aulia fokus pada diri sendiri, menjadi advokat hak. Dia menghadapi ancaman dari kelompok radikal, tapi tak mundur. Suatu malam, dia mendapat ancaman telepon, hentikan atau kau akan menyesal. Aulia takut, tapi melaporkan ke polisi. Dukungan dari komunitas memberinya kekuatan. Tahun berganti, Aulia menjadi figur terkenal di komunitas Indonesia. Dia berbicara di seminar, meski sering mendapat kritik dari media konservatif. Ini propaganda barat, tulis salah satu koran. Tapi Aulia tak goyah. Dia bertemu pasangan baru, seorang wanita bernama Rina, yang memahami perjuangannya. Mereka hidup terbuka di Jakarta, meski masih hati-hati. Keluarga Aulia lambat laun menerima, ayahnya bahkan datang berkunjung. Aku bangga padamu, nak, katanya. Tapi Bu Ratna masih dingin, meski tak lagi memusuhi. Sari kembali ke Indonesia untuk bisnis. Mereka bertemu lagi di acara komunitas. Kau sukses sekarang, kata Sari bangga. Aulia tersenyum berkat luka-luka dulu. Mereka mengenang masa lalu tanpa penyesalan. Sari sudah menikah dengan wanita Australia, bahagia. Aulia merasa damai. Tapi tantangan baru muncul. Pemerintah mengusulkan undang-undang anti-LGBT yang lebih ketat. Aulia memimpin protes, berhadapan dengan polisi. Di tengah kerumunan, dia ditangkap singkat, tapi dibebaskan berkat dukungan internasional. Pengalaman itu membuatnya semakin teguh. Di akhir perjalanan, Aulia menulis buku tentang kisahnya, berjudul Cinta di Tengah Badai. Buku itu menuai kontroversi, tapi juga inspirasi. Banyak wanita seperti dia menghubunginya, mencari nasihat. Aulia menyadari pengorbanan dulu tak sia-sia. Tapi dia juga merenung tentang harga yang dibayar, kehilangan pernikahan, keluarga yang retak, dan luka emosional. Apakah semua itu layak? Di malam-malam sunyi, dia bertanya pada diri sendiri. Kini, berdiri di panggung seminar, Aulia berbicara dengan penuh semangat. Cinta tak mengenal batas, tapi masyarakat kita harus berubah. Tepuk tangan meriah, tapi di luar, demonstran anti-LGBT berteriak. Aulia tahu perjuangan belum selesai. Dia pulang ke Rina, yang menunggu dengan pelukan hangat. Kau hebat, kata Rina. Aulia tersenyum, tapi hatinya tahu, setiap pilihan punya konsekuensi. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu membawa kebahagiaan, atau justru lebih banyak penderitaan?